video ya. Tolong kamu tonton dengan baik dan pahami ya. Kita pelajari dulu ya. Nah, tolong perhatikan semuanya ya. Produsen, konsumen, dekomposer, makhluk hidup dasar sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di samping ini? Rantai makanan tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem tumbuhan berperan sebagai produsen. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Dalam rantai makanan ini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Elang memakan kelinci sehingga di rantai makanan ini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan ular. Konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Dekomposer lalu, siapa yang akan memakan ular? Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk dalam tanah. Tumbuh dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain, sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Membuat rantai makanan. Menurut Bloom, apakah hewan dibawa pada rantai makanan karena mereka bisa memakan tumbuhan dan hewan yang memiliki bisa menjadi konsumen 1, 2, atau bahkan 3. Contohnya burung yang bisa memakan serangga dan buah. Cobalah kalian membuat rantai makanan dari gambar di bawah ini. Rantai makanan di ekosistem laut. Ada ekosistem laut yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat ada fitoplankton dan jumlahnya sangat banyak di laut. Selain fitoplankton, rumput-rumput dan lain juga termasuk produsen di ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan air laut karena membutuhkan matahari untuk fotosintesis. Contoh rantai makanan pendek. Rantai makanan tidak terdiri dari hubungan karena ukurannya yang besar. Gajah dewasa tidak memiliki badan otot. Gajah memakan berbagai jenis tumbuhan, termasuk rumput dan daun pohon akasia di padang rumput. Contoh rantai makanan pendek. Tanaman yang sudah mati atau busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer. Di bawah ini merupakan contoh rantai makanan yang terjadi pada cacing tanah. Dalam ekosistem yang luas seperti hutan, terdapat berbagai komponen inti. Hal ini menyebabkan produsen dapat dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu pula sebaliknya, konsumen dapat memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu bagaimana proses rantai makanan tersebut dalam ekosistem yang memiliki banyak jenis hewan dan tumbuhan? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di bawah ini? Contoh jaring-jaring makanan. Produsen dimakan oleh konsumen 1, konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2, konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3. Begitu seterusnya. Ada berapa rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan di atas? Jika kalian perhatikan, laba-laba berperan sebagai konsumen 2 dan konsumen 3. Kamu sederhana. Rantai makanan adalah proses memakan dan memakan antar makhluk hidup. Produsen adalah penghasil makanan bagi konsumen atau makhluk hidup lainnya. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Dekomposer adalah makhluk hidup mulai sisa-sisa bangkai hewan dan tumbuhan. Humus adalah sisa-sisa dari bangkai hewan dan tumbuhan yang sudah terurai. Kamus kosakata. Fitoplankton adalah tumbuhan berukuran sangat kecil yang hidup dalam air.
Tes evaluasi. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? 2. Apa yang dimaksud dengan produsen? Berikan contohnya. 3. Apa saja peran makhluk hidup dalam rantai makanan? 4. Sebutkan salah satu contoh rantai makanan terpendek. 5. Coba gambarkan satu contoh rantai makanan. Oke. Ya, setelah kamu menonton video itu, Bapak harapkan kamu bisa nanti menjawab pertanyaan. Ya, seperti nanti kamu Bapak bagi LKPD atau kertas kerja ya. Nanti kamu menulis di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hasil kamu menonton video tadi ya. Kamu kan ada 3 kelompok nih. Kemudian yang kelompok ini membuat jaring makanan ya. Nih, kamu silakan nanti ditulis di sini. Ini ada pertanyaannya nanti ya. Oh, baca nanti. Ini lampirannya semua. Kamu tulis nanti sini ya. Nih, ini rantai membuat jaring makanan ya. Nih, kelompok ini. Kemudian kelompok 2. Kamu membuat menggunting ini ya. Ada buat gunting kamu tadi? Ada ya? Nah, jadi kamu tempel di sini buat nama kelompok di sini ya. Nih, ya. Kelompok 3, nih, kamu membuat jaring makanan, ya. Keluarkan apanya alat buahnya. Silakan kerjakan. Nah, coba perhatikan ya. Untuk mengerjakan ini Pak kasih waktu 30 menit ya. Habis itu nanti dikumpulkan. Sesuai dengan pertanyaannya kamu kerjakan dari hasil apa tadi ya. Ini pertanyaannya ya. 30 menit ya waktunya ya. Nah, 30 menit. Mana alat tulisnya, guntingnya? Ini nanti kamu. Ini digunting, siapa yang menggunting? Buat namanya dulu. Nih. Sudah. Kalian buat jaring makanan tadi kan? Itu ada satu lagi satu kelompok itu. Tuh yang sebelah sini, Pak, kompak ya, kerjasama ya. Baca dulu LKPD-nya. Nah, baca pertanyaannya, baru kerjaan. Hati-hati guntingnya. Iya, gunting di nanti di sini kamu tempel. Iya, ikut ini aja gini. Nah. Ya boleh lah. Mana? Belum mulai lagi.
Ayo. Dari hasil penonton video tadi, mana yang upload tuh kamu buat gambar yang sudah makanan tadi? Cepat. 30 menit loh waktunya. Udah. Siapa yang nulis? Yang menempelnya? Tuh, siapa? Ikut. Kelihatan. Pohon yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput ataupun makhluk. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk penting adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang berjenis, misalnya populasi ikan. Udah. Udah. Suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi gambang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup, interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Udah. Mana yang kamu kerjaan? Hah?